Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 1, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan munafik,
Kata bijak Alkitab hari ini adalah, semakin keras Anda berusaha menjadi diri Anda yang sebenarnya, semakin sedikit Anda perlu menyembunyikan diri Anda yang sebenarnya. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, setiap hari, ribuan orang melakukan perjalanan dari Hong Kong ke Shenzhen, China, dan langsung menuju Lowu Commercial City, sebuah mall raksasa yang menjual imitasi dari barang-barang mewah. Dalam sebuah artikel di New York Times, Mark Landler berkata, dengan 5 lantai dan tanah seluas 46.450 meter kuadrar untuk pertokoan, bisa jadi Lowu adalah pusat barang-barang imitasi terbesar di dunia. Dengan antusias orang berani membeli sebuah arloji Rolex tiruan seharga $58. Mereka membeli sepatu Gucci imitasi, busana merek Fendi, dompet merek Chanel dengan harga jauh di bawah harga merek asli. Kadangkala terjadi pertengkaran tatkala para pembeli berebut barang-barang tiruan merek terkenal itu. Semua itu menggambarkan betapa manusia cenderung menghargai penampilan luar daripada realitas yang sebenarnya. Kita rela membayar sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang bermerek dan tampil mentereng, meski sebenarnya barang-barang itu tidak asli. Kecenderungan ini juga tampak dalam hal-hal rohani. Dalam Matius 6, Yesus menegur kemunafikan orang Farisi. Mereka melakukan perbuatan baik, berdoa, dan berpuasa agar tampak berbakti kepada Allah. Mereka tampak bersungguh-sungguh, tetapi sebenarnya hati mereka jauh dari Dia. Solusi atas masalah kemunafikan dapat ditemukan dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan memanjatkan doa ini dengan tulus, kita dapat membuang segala kemunafikan dan bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Pertobatan dari dalam hati. Hari ini kita memasuki Rabu Abu. Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan, pemeriksaan batin dan berpantang guna mempersiapkan diri untuk kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Mengapa pada hari Rabu Abu kita menerima abu di kening kita? Sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum Kristus, abu telah menjadi tanda tobat. Misalnya, dalam kitab Yunus dan kitab Ester, ketika Raja Niniwe mendengar nubuat Yunus bahwa Niniwe akan ditunggang-balikkan, maka turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dan ketika Ester menerima kabar dari Mordehai, anak dari saudara ayahnya, bahwa ia harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya, Ester menaburi kepalanya dengan abu. Abu yang digunakan pada hari Rabu Abu berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Semua umat menerima abu pada hari Rabu Abu, yaitu sebagai tanda untuk mengingatkan kita untuk bertobat, tanda akan ketidakabdian dunia, dan tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan Allah kita. Sel abu melambangkan duka cita, ketidakabdian dan sesala taubat. Dengan pemberian abu, gereja mau mengingatkan kita akan ketidakabdian sehingga memanggil kita untuk hidup dalam semangat pertobatan sejati. Abu ini juga mengajak kita sepanjang Prapaskah untuk mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Penderitaan Kristus menjadi undangan terbuka kepada pertobatan.
sedangkan kebangkitannya menjadi sumber harapan akan kualitas hidup yang lebih baik jika kita mau merenungkan, menghayati dan mengamalkan firman-Nya, dan kualitas hidup setiap orang beriman ditandai dengan doa, bermati raga, berpantang dan berpuasa, serta beramal kasih kepada sesama, bukan hanya pada masa Prapaskah, tetapi setiap saat sepanjang masa hidupnya. Tema kita malam ini adalah pertobatan dari dalam hati. Pertobatan akan lebih bermakna jika dibarengi dengan tindakan nyata, bukan hanya di bibir saja. Secara ritual, kita menjalankan puasa dan pantang, dan secara batin, ini yang terpenting, kita memeriksa sampai jauh ke dalam hati kita, kapan dan bagaimana kita bisa terjatuh ke dalam dosa, bukan untuk mencari-cari pembenaran, melainkan untuk membersihkan dosa-dosa itu seluruhnya, meleburnya dalam penebusan Kristus. Pertobatan tidak dapat dilakukan secara universal, mesti dilakukan dengan tindakan yang spesifik, tertuju kepada Tuhan dan orang-orang yang kepadanya kita telah berbuat dosa. Mana bisa pertobatan dilakukan hanya di bibir, hanya dengan berkata, "Mohon maaf lahir dan batin," atau "Maafkanlah kesalahan yang saya perbuat." Dan tetap mesti diingat, jika kita pernah berbuat dosa terhadap seseorang, sesungguhnya kita telah melanggar perintah Tuhan, kita berdosa kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk memberi pengampunan kepada kita. Namun demikian, Yesus telah mengajarkan kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita teringat akan seseorang yang menaruh ganjalan hati terhadap kita, maka tinggalkanlah persembahan di depan mezbah, terlebih dahulu pergilah untuk berdamai dengannya, baru kemudian kembali kepada persembahan kita. Pertobatan adalah sebuah hadiah yang indah dari Allah untuk kita. Mengapa pertobatan dalam hati penting bagi kita? Pertama, pertobatan memungkinkan Tuhan memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita, sehingga kita menjadi benar kembali di hadapan-Nya. Kedua, pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Kesombongan adalah kebutaan rohani yang menyebabkan kita berpikir bahwa standar kita lebih baik dari standar Allah. Lawan dari kesombongan adalah kerendahan hati. Ada sebuah definisi kerendahan hati. Rendah hati berarti setuju dengan kebenaran. Mungkin itulah mengapa Paulus mengatakan bahwa pertobatan membuat kita mengenal kebenaran sehingga kita dapat menjadi sadar. Ketika kita bertobat dan belajar untuk setuju dengan kebenaran standar Allah tentang kebenaran dan dosa, maka kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Allah menghargai kerendahan hati. Dia mengasihani orang yang rendah hati, dan menentang orang yang congkak. Jadi lekaslah bertobat agar kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan menerima serta menikmati belas kasihan Allah. Ketiga, pertobatan menjauhkan iblis dari kita. Ketika kita bertobat dan berbalik kepada Allah, bisikan-bisikan iblis yang menyesatkan akan menghilang dan kita mulai bisa merasakan dan menerima kebenaran Allah lagi. Alkitab mengatakan kepada kita, "Tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Dalam ayat ini,
Tunduk kepada Allah berarti membersihkan tangan kita dan menyucikan hati kita dari dosa dan hati yang mendua. Ketika kita berdosa, sesungguhnya kita sedang memberikan izin kepada iblis untuk mendekat kepada kita. Sebab, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iblis itu dekat dengan mereka yang melakukan apa yang iblis lakukan. Dan ketika iblis dekat dengan kita, dia datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ketika kita tunduk kepada Allah dengan bertobat, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah dan kita dapat melawan iblis dan pengaruhnya di dalam hidup kita. Keempat, pertobatan membebaskan kita dari kuasa dosa. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan kehilangan kuasa untuk menipu dan menyakiti kita. Alkitab memberi kita janji ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jika kita tidak bertobat, kita takkan mampu menerima pertolongan dan kebebasan dari kuasa dosa. Kelima, pertobatan membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Yesus. Dosa akan membawa kita kepada kematian rohani. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa upah dosa ialah maut, dan Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Sebaliknya, pertobatan membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Sesungguhnya, ketika kita bertobat, kita mengundang Yesus untuk bersekutu dengan kita. Setelah mengingatkan orang-orang Kristen untuk merelakan hati kita dan bertobat, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Hari ini kita memulai masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu di dahi kita. Dalam kehidupan masyarakat sederhana yang belum mengenal aneka macam sabun atau deterjen untuk mencuci peralatan dapur, abu seringkali digunakan untuk mencuci peralatan dapur, lebih-lebih untuk menghilangkan bau amis dan kerak. Jadi, abu mempunyai manfaat untuk membersihkan barang-barang yang kotor. Selain itu, abu juga menjadi tanda betapa kecil, rapuh, lemah dan tidak berdayanya diri kita. Di hadapan Tuhan, kita ini ibarat debu atau abu yang amat kecil. Bahkan, berhadapan dengan diri kita sendiri dan alam semesta ini, kita tampak begitu lemah dan rapuh. Hal ini tampak nyata dalam ketidakberdayaan kita untuk mengendalikan diri, menguasai emosi-emosi negatif, mengalahkan godaan dan menghindari dosa serta menghindari penyakit. Terhadap alam, kita juga tampak rapuh. Kita tidak bisa mengendalikan bencana alam seperti gempa, gunung meletus, musim. Lantas, apa maknanya kalau kita menerima tanda abu di dahi kita pada permulaan masa Prapaskah ini? Masa Prapaskah merupakan kesempatan istimewa bagi kita untuk mempersiapkan diri merayakan Paskah. Selama masa Prapaskah kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut Tuhan yang bangkit dan membawa keselamatan bagi kita. Tuhan bangkit berarti Ia hidup, hadir dan menyertai kita. Jadi, kita mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan kita, yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Nah, dalam rangka mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan yang membawa kehidupan baru ini, kita membutuhkan abu. Mengapa? Pertama,
Abu mempunyai manfaat membersihkan. Kalau kita makan untuk mendapatkan energi kehidupan jasmani, kita pasti membutuhkan piring yang bersih, Han, bukan piring kotor. Masak, kita makan makanan yang enak, lezat dan bergizi kok dengan piring kotor. Ya, selera makan kita berkurang, makanan yang enak dan bergizi itu menjadi kurang enak lagi, bahkan malah menimbulkan penyakit. Demikianlah kita diajak untuk membersihkan diri kita supaya siap dan pantas menerima kehadiran Tuhan yang memberikan energi hidup, tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Kita diajak untuk memperbarui hidup kita, mengoyakkan hati kita bukan pakaian kita, dan berdamai kembali dengan Allah melalui amal, doa, dan puasa. Maka, selama masa prapaskah ini, marilah kita meningkatkan ketiga hal tersebut. Puasa sebagai ungkapan lahir dari pengendalian diri kita, doa sebagai usaha kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dan amal sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri dengan sesama, bersolider, memberi pertolongan. Kedua, Abu melambangkan kerapuhan dan kelemahan kita. Rasanya tidak mungkin kita bisa berhasil membersihkan diri kita, kalau kita hanya mengandalkan diri pada usaha dan perjuangan kita sendiri. Maka, kita perlu rendah hati, menyadari kelemahan dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan agar Tuhan berkarya dalam diri kita dan memampukan kita untuk menghayati dan mewujudkan pertobatan yang sejati. Marilah kita serahkan kepada Tuhan seluruh usaha-usaha kita untuk bertobat yang kita wujudkan dalam kegiatan amal, doa, dan puasa. Kita percaya, kalau Tuhan bekerja dalam diri kita, usaha-usaha kita tersebut pasti membuahkan hasil yang baik. Kita percaya pula bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan-pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus pun menasihati, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Melalui pertolongan Roh Kudus kita berusaha menaati perintah Tuhan. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dan cemas akan kebutuhan kita sebab semuanya pasti akan disediakan Tuhan. Apa yang pertama yang harus kita cari di dalam hidup kita? Yang pertama dan terutama kita cari adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana damai sejahtera, aman, nyaman dan sukacita abadi yang dirindukan dan dinanti-nantikan oleh semua orang. Namun dalam kenyataannya, manusia lebih mengutamakan mencari harta, makanan, minuman dan pakaian seperti yang disebutkan pada ayat 25,
daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Perhatikan kalimat pada ayat 25b berkata, "Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Secara sederhana, kalimat di atas ingin mengatakan bahwa mereka yang hidup dan terus mencari kerajaan Allah itu sudah pasti mendapatkan makanan, minuman dan pakaian. Selanjutnya, perhatikan pula kalimat, "Pandanglah burung-burung" pada ayat 26 dan kalimat, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang" pada ayat 28. Kedua kalimat di atas ingin mengatakan bahwa jika burung-burung dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, apalagi setiap orang yang tidak pernah berhenti mencari kerajaan-Nya. Harus kita akui bahwa orang Kristen pada umumnya mengutamakan mencari semuanya yang akan ditambahkan daripada mencari kerajaan Allah dulu. Bahkan dalam doa-doa kita kebanyakan kita meminta yang ditambahkan daripada kehendak Allah. Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, tetapi Ia ingin kita lebih dulu menjadikannya sebagai Tuhan atau prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami, kata "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu" ditempatkan lebih dulu dari doa meminta berkat atau makanan. Kita sering datang berdoa kepada Tuhan dengan list yang panjang. Tuhan berkati hidupku, pelayanku, keluargaku, masa depanku dan lainnya. Tetapi kita jarang berdoa agar kehendak Tuhan jadi atas semua yang kita doakan. Bila kita memang menempatkan mencari kerajaan Allah sebagai prioritas utama, maka kita seharusnya berdoa dulu dan menyerahkannya kepada Tuhan agar kehendak-Nya yang terjadi. Tetapi bila kita berfokus kepada semua yang ditambahkan itu, maka kita akan langsung menerima pemberian itu tanpa mencari dahulu kehendak Tuhan. Pernyataan ini sepertinya bernada sangat munafik bagi banyak orang. Ini bukan masalah munafik atau tidak, melainkan kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan menyusul. Karena itu, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Ia akan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Mengapa kita harus memperhatikan bunga bakung di ladang? Di tengah khotbah agungnya di bukit, Tuhan beralih ke topik kecemasan atau kekhawatiran, mendorong para pengikutnya untuk percaya kepada Tuhan sebagai penyedia mereka. Dia bertanya kepada para pengikutnya, "Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Tetapi jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini hidup dan besok dibuang ke dalam oven, bukankah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang beriman?" Bagian dari khotbah di bukit ini mungkin hanya diberi judul, "Berhentilah khawatir." Yesus mengulangi kata khawatir atau kekhawatiran setidaknya 5 kali. Tuhan baru saja selesai mengajarkan tentang kekayaan, membandingkan kekayaan duniawi yang sementara dengan harta surgawi yang kekal. Ia menegaskan bahwa hamba-hamba kerajaan yang sejati tidak boleh hidup demi penghargaan sementara di dunia ini, melainkan harus memandang ke surga dan pahala yang disimpan bagi mereka dalam kekekalan. Tujuan hidup ini, ungkap Yesus, adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia yang akan datang.
Berdasarkan tema tersebut, Kristus mengajarkan bahwa mengejar kekayaan mungkin merupakan satu-satunya saingan terbesar dalam pengabdian kita kepada Allah. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Entah kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau kamu akan mengabdi pada yang satu dan meremehkan yang lain. Anda tidak dapat mengabdi pada Tuhan dan uang sekaligus. Tuhan menginginkan kesetiaan dan kasih sayang kita yang tak terbagi. Setelah membahas topik uang, Tuhan langsung beralih ke kekhawatiran, yang mungkin merupakan pesaing terbesar berikutnya bagi waktu dan pengabdian kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan? Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian?" Hamba setia yang berkomitmen penuh kepada Raja tidak perlu khawatir dengan kehidupan sehari-hari. Hakikat keberadaan kita lebih dari sekedar apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita kenakan. Yesus menggunakan makanan dan pakaian sebagai contoh umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar kita. Kita mungkin dengan mudah memasukkan sewa, tagihan listrik, anggaran belanjaan, atau sejumlah kekhawatiran sehari-hari yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Kita harus memperhatikan burung di udara, menurut Yesus. Mereka tidak bercocok tanam atau menyimpan makanan di lumbung. Tidak, Bapa Surgawi mereka yang memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga di matanya dibandingkan mereka? Tanya Yesus. Tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan kebutuhan dasar kita. Yesus bertanya, dapatkah seseorang di antara kamu yang khawatir menambah 1 jam saja dalam hidupnya? Mempercayai Tuhan sebagai penyedia kita berarti percaya bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan memegang kuasa hidup dan mati di tangannya, dan Dia akan menopang hamba-hambanya selama mereka perlu menanggungnya. Kita juga harus memperhatikan bunga bakung di ladang. Mereka bertumbuh namun tidak perlu bekerja untuk memproduksi pakaian mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menekankan, bahwa Salomo, dengan segala kemegahannya, tidak berpakaian seperti salah satu dari mereka ini. Bunga bakung di ladang ada hari ini dan besok musnah. Jelas Yesus, kalau Tuhan begitu sayang pada bunga-bunga liar berumur pendek, apalagi Dia akan peduli pada kita yang sangat berharga di matanya. Yesus tidak hanya mendorong kita untuk percaya kepada Bapa Surgawi kita, namun Dia juga meneguhkan betapa berharganya kita di mata Allah. Menjelang akhir bagian kekhawatiran ini, Yesus bertanya, "Mengapa imanmu begitu kecil?" Tafsiran-tafsiran Alkitab menunjukkan bahwa nada suara Yesus di sini bukanlah merendahkan atau memarahi, tetapi membujuk dan memberi alasan. Dia menekankan poin utamanya dengan pertanyaan yang tajam, apakah Anda benar-benar mempercayai Bapa Surgawi Anda? Yesus mendorong para murid untuk melihat ke atas dan melihat melampaui kehidupan ini. Sama seperti Paulus mendesak jemaat di Korintus. Jadi, janganlah kita mengarahkan pandangan kita pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tidak terlihat, karena apa yang terlihat hanyalah sementara, tetapi apa yang tidak terlihat adalah sementara. Kekal, jika prioritas kita berada pada urutan yang tepat, jika kita mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka segala sesuatu kebutuhan dasar kita dalam hidup ini
akan disediakan bagi kita oleh Sang Raja. Kita hendaknya mempertimbangkan bunga lili di ladang, karena itu mengingatkan kita untuk mempercayai Bapa Surgawi kita untuk memelihara kita dan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan sangat mengasihi kita dan karena itu akan memberi makan dan pakaian kepada kita. Di tangannya ada kehidupan segala makhluk dan nafas seluruh umat manusia, kata Ayub 12 ayat 10. Kita tidak perlu khawatir karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita juga hendaknya mempertimbangkan bunga bakung di ladang karena bunga tersebut mewakili sifat singkat dari waktu kita di bumi ini. Fokus kita harus tetap pada kekekalan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang karena mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda.
saudararoani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.